Ya, oke. Nah, jadi ketika satu benda, misalkan benda es nih ya, es mau mencair menjadi air gitu kan ya. Nah, si es itu ketika terjadi proses tadi ya perubahan wujud, di satu ketika dia tidak mengalami perubahan suhu gitu ya. Karena apa? Karena energi yang ada dipakai untuk bisa merubah bentuknya gitu ya. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian ini kita lihat bahwa zat padat ini biasanya satu zat yang memang bentuknya tetap, volumenya tetap. Contohnya macam-macam, balok, kelereng gitu ya. Kemudian tembok, ada banyak hal. Karakteristiknya bentuknya tetap, volumenya tetap. Partikel zat padat letaknya tuh teratur. Ikatannya juga sangat kuat sehingga dia nggak bisa harus mengikuti tempat tuh nggak bisa. Ya udah bendanya bentuknya seperti ini, kotak atau segitiga, ya udah aja segitiga gitu kan ya. Misalkan batu bentuknya bulat, ya udah kita tidak bisa merubah bentuk batu supaya bentuknya jadi kotak misal. Kalaupun bisa ya itu kan butuh effort yang luar biasa ya kita. Kemudian yang berikutnya, oke. Untuk yang padat, nah untuk yang gas, nah dia bisa berubah sesuai dengan kok ini ya. Ini zat cair maksudnya ya, mungkin ya. Ini untuk gas sendiri ini sebenarnya untuk isiannya gitu ya, kayak misalkan balon, ban sepeda itu isiannya gitu ya. Nah untuk gas ini kita bisa lihat karena kita cuma bisa ngerasakan kan ya. Jadi dia volume berubah, kemudian bentuknya berubah, partikelnya juga tidak teratur, ikatannya juga sangat lemah, dan dia bisa mengikuti bentuknya. Gitu ya, begitupun dengan zat cair. Nah, untuk zat cair, dia masih bisa mengikuti wadah. Nah, karakteristiknya di sini kita lihat cukup lemah, kurang teratur, dan renggang gitu ya. Kalau yang apa namanya gas, ya dia benar-benar apa namanya tidak beraturan gitu ya. Kemudian di sini untuk perubahan zat sendiri, di sini ada perubahan wujud gitu ya dari suatu zat biasanya bisa terjadi perubahan secara fisika. Fisika itu artinya dari bentuknya gitu kan. Ada juga yang mengalami perubahan secara kimia. Perubahan kimia ini biasanya nanti perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, kalau fisika bisa kembali lagi kayak misalkan kalau fisika nih ya, dari es dia mencair jadi air. Nanti air kita bekuin lagi bisa balik lagi tuh jadi es. Berarti aman tuh, berarti dia perubahan fisika. Tapi kalau yang perubahan kimia, ketika dia berubah, kayak misalkan kapur barus deh. Kapur barus, kan dia padatan tuh. Kemudian kita diamkan, lalu nanti dia jadi apa? Jadi gas gitu kan ya, menghilang gitu kan ya. Nah itu nggak bisa balik lagi tuh. Jadi padatan dia kan sesah gitu ya. Nah itu berarti perubahan kimia. Nah gitu ya. Jadi itu bedanya perubahan fisik dan perubahan kimia. Kemudian di sini ada beberapa mekanisme perubahan zat. Cair, udah tahu ya, membeku, mengembun, menguap, menyublim gitu ya, mengkristal, ada satu lagi mengkristal, artinya dia perubahan dari gas menjadi satu padatan itu mengkristal. Oke. Nah, berikutnya untuk karakteristik dari benda padat di sini ada dua hal yang penting, fisis sama kimia. Kalau fisis, ketahanan terhadap pengaruh cuaca, misalkan. Kemudian, eh, apalagi yang mempengaruhinya ada ukuran bahan, gitu ya. Ada namanya flowability, gitu ya. Kemudian kalau kimia lebih ke korosivitasnya. Jadi kalau misalkan bahan ini korosif atau enggak ya, gitu kan ya. Itu berarti dia sifat kimia. Kemudian hazardous berarti dia apakah mudah meledak, apakah dia beracun, apakah dia mudah tersulut apinya, tersulut api gitu ya. Nah, itu berarti sifat kimia bahan gitu ya. Jadi ada dua sifat atau karakteristik benda padat. Nah, untuk karakteristik bahan padat ini sangat menentukan dalam pemilihan sistem penyimpanan dan pengangkutan dari si bahan padat tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyimpan keramik, nah harus gimana sih nyimpennya gitu kan ya? Nggak bisa kan dilempar-lempar gitu ya.
Kalau besi oke lah dilempar, tapi kalau keramik dilempar, oh jangan hancur gitu ya. Kemudian berikutnya karakteristik ini yang tadi sudah ya. Beberapa karakteristik bahan padat ada 6 kurang lebih gitu ya. Ada ketahanan, ukuran, flowability, abrasif, korosif, hazardous properties, di mana keenam ini dibagi menjadi ada sifat kimia yang 1 sampai 3, kimia. Ada sifat kimia dari 1 sampai 3 dan karakteristik kimia atas fisika 1 sampai 3 fisika, 4 sampai 6 kimia. Intinya itu ya, teman-teman ya. Nah, ini satu persatu nanti untuk ketahanan terhadap cuaca. Nah, intinya bahwa memang ketika cuaca berubah, nah, ini biasanya akan mempengaruhi satu kualitas material. Misalkan saya punya besi nih, terus kena hujan terus, apa yang terjadi? Bisa muncul karat, gitu kan ya. Jadi nanti biasanya industri ini akan menyesuaikan gitu ya kualitas bahan tersebut. Misalkan ini bahan ini mau disimpannya di mana, nah itu akan disesuaikan sama mereka. Kemudian ada batu kapur, pasir gitu ya, bahan galian dan lain-lain. Nah ini biasanya material-material yang cenderung, aduh, tahan terhadap cuaca. Kemudian untuk yang tidak tahan terhadap pengaruh cuaca, nah ini jika berhubungan dengan apa namanya dengan cuaca yang ekstrim, mungkin ya panas, dingin, curah hujan. Kalau di kita kan sebenarnya nggak gimana-gimana ya, tapi kalau di luar negeri, beberapa negara Eropa, tuh kalau dingin tuh dingin banget, kalau panas tuh panas banget, bisa begitu gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ada karakteristik bahan di mana atau material bahan tersebut sudah tidak bisa dipakai gitu ya, karena dia termasuk bahan yang tidak tahan terhadap pengaruh cuaca. Contohnya semen. Saya pernah beli semen, udah gitu didiemin lama atau kena air, wah keras dia. Jadi jangan sembarangan nyimpennya, intinya gitu. Gula juga sama, kena air aja dikit. Wah udah wassalam ya. Lalu kemudian ada juga bahan padat yang sifatnya higroskopis atau bisa menyerap lah intinya ya, cairan. Nah, biasanya alat bahan material yang memang padatan tapi dia mudah atau tidak tahan terhadap pengaruh cuaca, ini nanti akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi penyimpanan. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan mempengaruhi penyimpanan dan transportasi bahan. Nah, tentunya nanti akan dipilih alat atau tempat yang memang terlindung dari pengaruh cuaca. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, di sini untuk industri sendiri, nah biasanya ada beberapa ukuran benda padat. Biasanya nanti si industri ini kalau misalkan dia membuat suatu material padatan, nah dia akan mengacu ke 4 hal ini ya. Apa saja sih? Yang pertama ukuran dari sangat halus ini biasanya ukurannya di bawah 149 mikron. Kecil banget. Jadi kalau disaring pun ya dia masih lolos. Kemudian ukuran yang halus, dia lolos saringan ukurannya 1/8 in. Ini ukuran ini ya, ukuran dari saringan. Dan sampai dengan 100 mesh itu masuknya ke ukuran halus. Kalau yang ukuran butiran ini bisa sampai ukuran, jadi kalau misalkan mengukur butiran tuh bisa menggunakan mikroskop, kemudian nanti diperbesar lalu nanti diukur. Nah, bisa sampai 3,18 milimeter. Jadi ukuran butiran atau granular itu skalanya milimeter. Kalau yang gumpalan biasanya di atas 12,7 milimeter gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini, berikutnya tadi terkait dengan karakteristik yang ketiga dari bahan padat ya, flowability. Nah, di sini terkait dengan kemampuan bahan untuk meluncur. Meluncur tuh maksudnya apa sih? Jadi intinya bahwa flowability dari suatu material, bahan ini maksudnya material ya, sama ya. Ini sangat terkait dengan ukuran dari si material tersebut. Nah, ada yang dikelompokkan menjadi sangat free flowing, biasanya ini berupa bahan padat yang memiliki sudut gelincir gitu ya. Artinya di sini ada yang namanya sudut gelincir, kemudahan dia untuk bergerak lah ya, yang ukurannya kurang dari 30 derajat.
Kalau free flowing dia 30 sampai 40 atau yang satu lagi sluggish material dia di atas 45 derajat. Dia susah untuk tergelincir gitu ya. Jadi ada beberapa karakteristik atau flowability dari suatu bahan yang dikelompokkan menjadi sangat free flowing dan sluggish material. Dia tergantung sudut atau angle of repose-nya gitu ya, kemudahan dia untuk tergelincir atau tidak. Nah, kemudian ada bahan padat yang tergolong dry and loose material. Nah, ini biasanya masuk ke free flowing. Nah, ada beberapa hal yang penting kayak misalkan ada angle of repose tadi ya, sudut untuk dia kemudahan dia tergelincir atau tidaknya. Ini berkaitan dengan sudut kemiringan papan terhadap posisi horizontal. Sehingga nanti biasanya bahan padat di atas papan ini bisa mulai menggelincir dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan satu bahan padat kemudian diletakkan dalam suatu apa namanya papan yang miring, kemudian kalau misalkan dia tergelincir dengan mudah di bawah 30 derajat ya berarti namanya sangat free flowing. Tapi kalau 30 sampai 40 derajat dia apa namanya baru tergelincir di kisaran ini berarti dia free flowing. Kalau yang sluggish berarti di atas 45 derajat. Jadi dibikin papan sudutnya 45 derajat terhadap bidang datar berarti dia masuk ke sluggish. Jadi intinya kalau misalkan benda padat ditempatkan di satu ini gitu ya, satu bidang. Kemudian nah ini bendanya. Nah, anonet apa namanya? Sudutnya ini yang disebut dengan tadi ya, yang nah, yang dimaksudkan dengan sudut yang di angle of repose yang dimaksud di sini. Kemudian yang berikutnya, sebentar, ini kita hapus dulu ya. Oke. Nah, yang berikutnya di sini bahan abrasif. Nah, abrasif ini berkaitan dengan tingkat kekerasan bahan. Jadi nanti biasanya abrasif ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi pemilihan alat transport yang dipakai. Jadi kalau misalkan teman-teman satu perusahaan atau industri yang tugasnya membuat material tertentu, nah ini pasti dia sangat mempertimbangkan ketika benda tersebut akan dipindahkan. Alat transportasinya seperti apa gitu ya, kondisi lingkungannya seperti apa, itu sangat menentukan. Nah, berdasarkan abrasivitas nanti ada 3 jenis karakteristik bahan. Yang pertama non-abrasif, dia halus banget. Lalu abrasif kasar bahannya, permukaannya. Kalau sangat abrasif, permukaannya tajam, kasar, runcing. Contohnya apa? Contohnya pecahan batu. Nah, itu adalah bahan abrasif. Lalu yang berikutnya adalah korosif. Nah, ini adalah salah satu sifat kimia dari material atau bahan. Ada non-korosif, ada korosif. Kalau yang korosif tadi ya, dia mudah karatan lah intinya ya. Nah, zat yang korosif ini biasanya berwujud padat ini ada basa, kemudian NaOH ini NaOH, kemudian KOH. NaOH ini juga ada yang cairan ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kalian, kalau saya dulu pernah praktikum kimia gitu ya. Nah, itu kita diwanti-wanti banget tuh. Kalau misalkan mau pakai NaOH, itu harus hati-hati. Pakai sarung tangan. Karena kalau misalkan setetes saja kena tangan kita, wah habis deh tangan kita gitu ya. Kemudian ada yang namanya asam trikloroasetat. Pokoknya yang asetat begitu tuh biasanya korosif gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya hazardous, dia berbahaya. Jadi ada yang tingkat bahan kimia yang kalau dulu saya praktikum kimia tuh ya nggak boleh dihirup. Jadi kita benar-benar pakai yang namanya alat pelindung gitu ya. Alat pelindung pernapasan kita pakai karena kalau terhirup itu bisa menyebabkan banyak hal, gangguan pernapasan, kanker bahkan gitu ya. Makanya ketika menggunakan bahan kimia itu teman-teman harus minum susu. Pasca itu susu beruang kah atau apa gitu ya.
yang tujuannya adalah untuk menetralkan racun-racun yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita melalui bahan kimia itu. Nah, ini terkait dengan label kimia. Ada yang bahaya kesehatan, biasanya dia labelnya biru. Bakaran merah. Tidak stabil itu berarti dia gampang meletup, meletus. Mungkin kemarin tuh sempat ada kasus mahasiswa yang sedang penelitian itu ya kebakaran di lab gitu ya. Karena dia sedang menguji, saya lupa nguji apa, yang pasti dengan bahan kimia, nah itu bahaya gitu ya. Ketika tidak didampingi atau mungkin dia teledor, kita nggak tahu, sehingga menyebabkan kebakaran. Nah, yang untuk informasi khusus biasanya dikasih warna putih, gitu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk, kalau misalkan bentuknya kayak tengkorak, wah itu toksik berarti gitu ya. Lalu bahannya kimia korosif, kemudian bahan kimia mudah terbakar. Nah, ini adalah lambang-lambangnya ya. Kemudian yang seperti ini gambarnya seperti ledakan, berarti dia mudah meledak. Lalu ini bahan kimia oksidator, bisa mengoksidasi bahan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman? Aman ya? Halo, boleh di chat aman? Bisa dilanjut? Aman? Halo, halo? Wah, sepi ini tidur jangan-jangan padaan ya. Bu, Jangan. aman Aman, Bu. Bu. Kita lanjut ya untuk yang karakteristik konduktor dan isolator. Nah, ini terkait dengan konduktor dan isolator. Jadi nanti teman-teman akan apa namanya salah satu materi ujiannya ini ya mengenai identifikasi material atau bahan konduktor. Jadi konduktor itu disebut dengan penghantar karena memang karakteristiknya yang mudah menghantarkan arus. Gitu ya. Dia mudah mengantarkan arus. Makanya ada istilahnya, satu bahan itu ada yang namanya daya hantar listrik atau electrical conductivity dan ada yang namanya tahanan jenis atau resistivity. Nah, jadi kalau misalkan dia daya hantarnya tinggi, biasanya resistivity-nya rendah gitu. Jadi itu karakteristik dari si konduktor. Kalau misalkan dia resistivity-nya tinggi, biasanya dia isolator. Nah, ini ada rumus terkait dengan persamaan pengaruh perubahan temperatur terhadap nilai tahanan. Nah, ini persamaannya kalian ingat ya. Nanti mungkin pada saat ujian ada gitu ya untuk teori berapa sih hitung apa namanya tahanan dari suatu bahan gitu ya. Jadi intinya di sini ketika satu bahan, misalkan ada bahan entah itu konduktor gitu ya, di mana dia diberikan perubahan suhu. Ini suhu awal, T1, ini suhu akhir. Nah, alfa ini adalah koefisien suhunya, gitu ya. Persamaannya seperti ini. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih nilai tahanan, resistivity, nilai tahanan tuh kayak ini ya, hambatan satu bahan ketika dia diberikan perubahan suhu. Nah, itu ya. Jadi ini persamaannya. Kemudian ada lagi struktur bahan dari konduktor. Ada yang dia bentuknya kawat berongga, ada serabut, kawat pejal, kawat berlilit. Jadi intinya kawat tuh dalamnya seperti ini. Lalu ada juga yang bentuknya kawat dari logam murni atau mungkin dari campuran logam atau kita sebutnya alloy. Lalu ada juga dari logam paduan gitu ya. Jadi ini jenis konduktor atau sifat bahan konduktor berdasarkan susunan kawat dan struktur materialnya. Nah, ini ada tahanan jenisnya. Nah, ternyata kalau di 0 derajat sama 20 derajat beda loh tahanan jenisnya. Ya nggak sih? Cenderungnya gimana kira-kira? Tahanan jenis ketika diberikan kenaikan suhu cenderung naik apa turun? Aluminium dan seterusnya. Halo, halo. Naik turun. Tahanan jenis satu bahan ketika diberikan kenaikan suhu naik turun. Halo, naik turun. Halo, boleh di chat, boleh silakan. Atau boleh open mic juga boleh. Naik ya? Bener nggak naik? Naik ya? Oke, naik ya. Oke, jadi kalau nanti teman-teman dikasih rumus atau persamaan, nah kalau suhunya naik ya berarti harusnya tahanan jenisnya naik ya. Gitu ya. Kemudian terkait dengan karakteristik dari klasifikasi bahan konduktor. Nah, ini ada beberapa kelompok
berkaitan dengan bentuk atau wujud. Yang pertama, bahan padat, cair, dan gas. Yang sebelumnya sudah pernah dibahas juga ya sama kita ya. Nah, kemudian ada istilah termistor. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan kesekian gitu ya, bahwa memang termistor ini berasal dari kata thermal sensitive resistor. Jadi dia sebenarnya resistor gitu ya. Tapi resistor yang sensitif terhadap perubahan suhu gitu. Kemudian di sini termistor ini sebenarnya adalah eh, salah satu jenis resistor yang memang sangat peka terhadap perubahan temperatur gitu ya. Dan harga koefisien suhunya yang alfa tadi itu tinggi. Dan yang menemukan pertama kali ini adalah Michael Faraday. Wah, tahunnya 1833 ya, kita mah belum lahir ya. Nah, ini adalah bentuk termistor. Ada dua jenis, pemanas langsung dan tidak langsung. Biasanya memang komponen pemanas atau kayak misalkan apa sih? Apa namanya? Teko listrik. Nah, itu bisa ada termistornya. Nah, ini untuk penggunaannya ya. Ada gas analyzer. Kemudian ada juga untuk pengukuran suhu, ada vakum, flow meter, dan teman-temannya. Lalu ada lagi yang namanya skin effect. Nah, skin effect ini artinya adalah gejala ketidaksamarataan arus, gitu ya. Nah, ini biasanya nanti disebabkan oleh adanya frekuensi pada arus yang mengalir. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan gejala corona. Jadi, corona itu maksudnya apa? Nah, corona ini biasanya dia bisa mengakibatkan pertama ada gangguan komunikasi radio, lalu ada masalah isolasi pada kawat pengantar. Lalu ada masalah isolasi pada peralatan listrik dan masalah keamanan juga bisa terjadi. Lalu yang berikutnya ada istilahnya dilanjut tadi konduktor, yang berikutnya isolator. Nah, untuk isolator di sini kita bisa lihat sebenarnya isolator itu adalah salah satu bahan yang memang juga digunakan. Kalian mungkin pernah lihat kapasitor, dia tengah-tengahnya itu sebenarnya adalah bahan isolator atau bahan dielektrik kita menyebutnya. Jadi nggak bisa dilewatin sebenarnya, gitu ya. Nah, dari sifat kelistrikannya, dia ada resistivitas, permitivitas, dan ada yang namanya kerugian dielektrik, atau dia memiliki karakteristik dielektrik. Nah, biasanya resistivitas yang tinggi, resistivitas itu tadi ya, nilai tahanan ya, itu digunakan supaya tidak ada kebocoran arus. Gak ada arus yang bocor. Kalau arus yang bocor terjadinya apa biasanya? Bisa terjadi korsleting dan lain-lainnya. Nah, gitu ya. Lalu permitivitas ini nanti, tadi kan resistivitas ya. Kalau permitivitas ini biasanya nanti bisa menentukan sifat dielektrik bahan dari dari isolator lah intinya ya. Jadi nanti permitivitas itu berkaitan dengan sifat dielektrik. Sifat dielektrik itu seperti apa, Bu? Yang tadi saya sampaikan. Biasanya kapasitor tengah-tengahnya itu adalah bahan dielektrik atau yang tidak bisa mengalirkan arus listrik kayak udara gitu ya dan lain-lainnya. Nah, untuk kerugian dielektrik ini biasanya berbanding lurus dengan yang namanya tegangan, kemudian tegangannya listrik maksudnya ya frekuensi, kapasitansi, dan sudut kerugian. Nah, ini mungkin ada yang rancu juga nggak apa-apa lah ya. Nah, kemudian sifat ketahanan dari satu isolator, di sini ada apa saja? Yang pertama ada suhu, kelembapan, larut bahan, resistansi, permeabilitas uap, dan satu lagi radiasi panas. Ya, jadi ini adalah sifat ketahanan dari suatu isolator. Nah, yang pertama terkait dengan sifat kelistrikan, di sini ada resistivitas bahan. Nah, ini nanti persamaan-persamaan ini tolong nanti teman-teman bisa dicek-cek ya. Kemudian nanti biasanya saya mungkin kalau untuk teori ada soal terkait hitungan ini gitu misalnya. Nah, pertama terkait dengan resistivitas bahan, biasanya bahan isolator ini eh, memiliki resistivitas yang tinggi, bahkan bisa sampai tak terhingga. Jadi kalau misalkan dihitung nilai resistivitasnya, maka bisa dimasukkan tegangan dibagi dengan arus arus bocor gitu. Kalau misalkan mendekati tak hingga, maka nanti nilai R-nya gimana sih kira-kira? Nilai R-nya tinggi gitu ya.
Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan nilai R-nya tinggi, ya arus bocornya makin kecil. Jadi sengaja dibikin R-nya tinggi supaya arus bocornya kecil gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah resistensi. Nah, resistensi ini nanti ada dua jenis, ada resistensi permukaan, luasan maksudnya ya, luasan permukaan atau disebut RP, lalu ada resistensi volume. Nah, nanti resistensi ini akan bisa menyebabkan arus bocor yang mengalir ini adalah arus bocor permukaan atau arus bocor yang ada di dalam ruang isolasi. Nah, jadi nanti total dari arus bocor ini adalah arus volume ditambah dengan arus permukaan. Gitu ya. Jadi ini persamaannya persamaan apaan sih? Persamaan pada perhitungan resistansi total pada rangkaian paralel. Ya, rangkaian listrik paralel ya teman-teman ya. Nah, untuk resistansi volume ini ada persamaannya bahwa nilai RV ini akan sama dengan nilai rho resistivitas bahan dikalikan dengan panjang dari bahan isolatornya, lalu S-nya adalah luas permukaan. Ya. Kemudian resistivitas permukaannya ini biasanya bisa dicari dengan nilai resistivitas bahan dikali dengan A per B. Nah, ada beberapa catatan terkait dengan resistivitas gitu ya atau sifat bahan isolator. Yang pertama, resistivitas ini berkurang apabila terjadi kenaikan suhu. Itu pertama. Ya, jadi nilai hambatan dari satu bahan isolator dia berkurang apabila suhunya naik, gitu ya. Jadi kalau suhunya naik, ini seperti yang tadi yang kemarin saya sampaikan bahwa memang semikonduktor itu bisa bersifat isolator, bisa bersifat konduktor. Kapan dia bisa jadi konduktor? Ketika salah satunya suhunya dinaikkan. Kenapa suhunya dinaikkan bisa menyebabkan dia bersifat konduktor? Karena ternyata dia bisa menurunkan resistivitas atau nilai hambatan dari suatu bahan, gitu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua bahan isolasi yang higroskopis tadi ya, dia menyerap apa namanya cairan gitu ya. Nah, ini akan turun drastis bila ada di daerah lembab, gitu ya. Untuk resistivitasnya ya. Lalu resistivitas akan turun apabila tegangan yang diberikan naik. Jadi resistivitas ini berbanding terbalik dengan pertama suhu, kedua dengan tegangan, gitu ya. Sama satu lagi dengan kelembapannya. Nah, itu ya penting ya teman-teman ya. Lalu kriteria dari pemilihan isolator, pertama ini dia tidak menghantarkan arus, lalu dia eh, bersifat isolasi gitu ya, tanpa mengurangi kemampuannya, lalu terbuat dari bahan padat ini memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, contohnya porselen yang kita biasa pakai buat WC gitu ya. Ada parafin, keramik, kemudian tahanan jenisnya ini tinggi kalau isolator ya. Karena tahanan jenis atau hambatan yang tinggi itu menyebabkan elektron susah bergerak. Jadi kayak kita nih lagi jalan di suatu jalan. Kalau misalkan mobilnya banyak banget, nah itu akan menghambat kita kan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia susah bergerak, berarti hambatannya besar gitu. Intinya itu aja. Lalu memiliki tahanan jenis yang tinggi, memiliki kekuatan mekanisnya juga tinggi, dan dia tidak berubah oleh suhu, siraman air, kelembapan, dan juga polaritas. Ya. Nah, ini jenis isolator untuk saluran energi listrik. Buat apa sih, Bu, ini maksudnya? Nah, ini mungkin kalau misalkan teman-teman nanti bekerja pada satu konstruksi bahan listrik atau mungkin yang kerjanya di PLN gitu ya. Ternyata isolator ini juga digunakan pada satu saluran listrik PLN. Jadi isolator ini digunakan ini biasanya dia digunakan untuk saluran distribusi tenaga listrik gitu ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama dia namanya pin type insulator atau isolator jenis pasak. Biasanya dipasang di tiang gitu ya. Kemudian nanti bahannya bisa berupa porselen atau gelas juga gitu ya. Kemudian ada isolator jenis pos. Nah, biasanya ini untuk tiang lurus dan biasanya diameternya lebih kecil gitu ya. Dan biasanya juga dia menggunakan kepingan-kepingan seperti yang jenis
pasak, tapi dia banyak lekukannya pada permukaan. Nanti contoh-contohnya kita lihat ya. Lalu yang ketiga, dia jenis gantung atau suspension type insulator. Jadi kalau misalkan yang jenis gantung ini biasanya digunakan untuk eh, digunakan pada tiang yang memang dia punya sudut tertentu gitu, yang nggak lurus tiangnya intinya. Sementara yang cincin atau spool type insulator, nah ini biasanya dia punya sudut dipasang di tiang lurus, tapi dia ada sudut tertentu hanya dari 0 sampai 10 derajat saja gitu ya. Nah, ini biasanya nanti untuk insulator jenis cincin ini digunakan untuk tegangan di bawah 3 kilovolt. Nah, satu lagi, kalau misalkan kita mau menggunakan isolator ini untuk apa namanya, untuk yang jaringan. Yang pertama, biasanya dia mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi, gitu ya. Kenapa sih tinggi? Karena dia digunakan untuk menahan beban kawat. Lalu konstansa dielektriknya juga tinggi. Konstanta dielektrik itu apa sih maksudnya tadi ya? Kemampuan dia untuk apa namanya eh, menahan gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, dielektrik satu bahan lalu dia ada konstanta, ya berarti nilai dari bahan dielektrik tersebut itu namanya konstanta dielektrik. Ya, kemudian mempunyai tahanan isolasi yang tinggi supaya tadi tahanan yang tinggi bisa menghindari arus bocor. Ya, arus bocor kemana alirnya? Pasti ke tanah, ke bumi. Makanya disebut dengan ground. Ya, kemudian mempunyai perbandingan yang tinggi antara kekuatan dengan tegangan loncatan api. Wah, seru banget nih kayaknya ya, loncat-loncat. Yang terakhir ini biasanya untuk yang isolator jaringan ini menggunakan bahan yang tidak berpori dan tidak terpengaruh oleh perubahan temperatur. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya bebas dari kotoran, tidak mudah retak, tidak mudah tergores, mempunyai kekuatan dielektrik yang tinggi, gitu ya, kekuatan mekanis yang tinggi, jadi nggak gampang pecah dan nggak mudah patah intinya ya. Bahan yang bisa mengisolir atau menahan tegangan. Jadi kalau misalkan di apa namanya di jaringan, di konstruksi jaringan, nah ini ternyata bahan isolator itu juga banyak digunakan loh gitu ya. Kemudian harganya murah dan dia tidak terlalu berat. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman aman? Nggak ada? Aman ya? Oke, aman lah ya. Ya, Aman. uh-uh. Oke. eh Mungkin ini ya tadi ada. Oke, sebentar. Ini satu lagi mungkin ya. Sedikit terkait dengan lanjutan bahan semikonduktor ya teman-teman ya. Jadi untuk semikonduktor ini tadi sudah saya sampaikan bahwa memang dia posisinya di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Nah, konduktor seperti yang kita tahu dia banyak elektron bebas, tapi yang di isolator itu biasanya tidak ada elektron bebas. Jadi semua sudah terikat, sudah stabil. Jadi dia tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, sementara di sini kita bisa lihat nih, oh ternyata bahan semikonduktor silikon germanium tuh beda ya. Nah, gitu ya. Nah, ini nomor atom untuk silikon ini 14. Mungkin teman-teman pernah lihat di kartu kalau belajar di kimia itu ya nomor atom. Dari situ kita bisa identifikasi tuh berapa sih elektronnya, berapa neutronnya, berapa protonnya gitu kan ya. Nah, germanium kita lihat dia banyak nih 32 ya jumlah elektron yang ada menyusun. Jadi dia lebih banyak. Nah, di sini untuk bahan semikonduktor sendiri pertama kali dikembangkan itu di tahun 1787 berhasil diidentifikasi sebagai namanya silex latin atau silicis untuk batu api. Nah, kemudian tahun 1800, nah ini digunakan salah satunya adalah untuk senyawa gitu ya. Jadi ini orang-orang kimia sebenarnya yang menemukan pertama kali ya. Kemudian ada di tabel berkala, tabel periodik, nah ya itu baru bilang. Jadi di tahun 1869 seorang kimiawan dari Rusia namanya Dmitri, dia pernah meramalkan adanya unsur kimia yang tidak diketahui, termasuk salah satunya
yang bisa mengisi keluarga dari karbon. C ke bawah itu kan salah satunya silikon dan timah ya. Nah, itulah pada akhirnya tabel periodik yang dibuat si Mendelov itu ada yang namanya Eka silikon. Gitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Pokoknya kimiawan saya juga nggak tahu kenapa bisa sepinter itu ya, luar biasa. Nah, kemudian di sini dari sifatnya, di sini bahwa semikonduktor itu punya dua karakteristik. Ketika dia suhu rendah, dia isolator. Ketika suhunya dia mencapai suhu kamar atau bisa lebih tinggi, bisa jadi dia menjadi konduktor. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang materi sebelumnya. Ternyata kenaikan suhu itu bisa menyebabkan resistivitas menurun. Resistivitas menurun ini akan menyebabkan satu penghantar atau satu bahan lebih mudah menghantarkan arus atau lebih mudah mengalirkan elektron, gitu ya. Dan daya hantar semikonduktor ini biasanya berkisar di antara konduktor dan isolator. Daya hantar listrik itu apaan sih? Dalam fisika, nah itu kalian harus ingat-ingat ya. Ada tadi resistivitas, tahanan, permitivitas, gitu ya. Kemudian ini ada lagi daya hantar. Nah, untuk semikonduktor ini tadi ya, supaya meningkatkan karakteristik dia untuk bisa menghantarkan arus, biasanya dia dikotori atau istilahnya didoping. Ada dua cara. Pertama, dia mendonorkan atau memberikan elektronnya supaya nanti kalau misalkan atom itu kan biasanya kalau misalkan stabil itu kan 8 ya dia ya. Satu aja dilepas 7, maka dia akan menjadi atom yang tidak stabil. Ketika dia tidak stabil, maka dia cenderung akan ya bergerak dan dia bisa menghantarkan arus begitu ya. Dan satu lagi akseptor. Kalau akseptor menerima. Jadi ada kelebihan elektron. Nah, kalau terjadi itu, maka nanti dia juga tidak stabil sehingga dia cenderung untuk bergerak ya elektron-elektronnya begitu ya. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, ini atom donor. Jadi kalau misalkan semikonduktor ini murni, entah itu silikon, bisa germanium, itu biasanya kalau misalkan atom donor ini biasanya dia akan didoping atau dikotori, kita istilahnya dikotori ya, atau didoping ya. Nah, dengan bahan yang elektron valensi. Apa sih elektron valensi? Elektron terluar yang dimiliki oleh suatu atom. Jadi dia diisi oleh yang atom yang memiliki elektron valensinya 5. Iya. Jadi ini kalau misalkan silikon ada 4 nih. Nah, ini misalkan si fosfor nih, dia cuma punya 4. Nah, kalau elektron valensinya 5, nah maka ada satu elektron bebas. Itu yang bisa menyebabkan dia mudah menghantarkan arus. Ya. Nah, nanti kita sebutnya dengan semikonduktor jenis N. Karena apa? Karena ada kelebihan elektron. Nah, itulah N. Nah, sebaliknya kalau misalkan dia akseptor, maka dia dikotorinya dengan apa? Dengan bahan yang dia memiliki elektron valensinya 3. Nah, istilahnya adalah hole. Jadi, hole itu seperti kekurangan atom sebenarnya. Karena ini kita bisa lihat nih. Nih, si bismut nih misalnya, si boron kok bismut. Nih, boron ini kan harus berikatan sama 4 atom silikon. Ya kan? Sementara nanti kita tahu bahwa si boron ini dia cuma punya elektron valensi 3. Jadi dia kekurangan sebenarnya, kekurangan elektron kan. Karena dia harus berikatan dengan 4. Maka di sini ada kekurangan elektron, kita sebutnya dengan muatan positif atau hole. Hole itu mewakili muatan positif. Sehingga nanti dia semikonduktornya namanya tipe P. Gitu ya. Nah, ini untuk yang aplikasinya, teman-teman. Jadi, kalau ditanya apa sih aplikasi dari bahan semikonduktor untuk apa? Untuk bikin dioda. Ya, ini kalian bisa lihat nih, satu warnanya abu, satu warna hitam. Itu adalah apa namanya dua material yang berbeda, dua material semikonduktor yang satu tipe N, yang satu tipe P. Ya, makanya di sini ada anoda, ada katoda.
Katodanya negatif, anodanya positif, gitu ya. Maka di tengah-tengah ini ada yang namanya sambungan, sambungan PN atau PN junction istilahnya ya. Nah, ini jenis dioda lainnya ya. Ada yang dioda biasa, Zener, ada LED, dioda foto, ada dioda-dioda lainnya. Nah, untuk dioda Zener di sini fungsinya salah satunya bisa digunakan untuk mengamankan rangkaian atau sekring ya. Setelah nanti kalau lewat tegangan Zener ini, maka nanti yang apa namanya yang dilewatkan itu adalah fungsi tertentu dari arus listrik dengan besaran tertentu saja sebenarnya. Jadi amanlah, tidak akan melebihi tegangan yang terlalu besar gitu ya, atau yang melewati yang seharusnya. Lalu ada LED atau light emitting diode. Nah, gimana sih? Di sini ada contoh-contoh komponen yang bisa mengeluarkan emisi cahaya. Nah, ini teman-teman harus tahu ya contoh-contohnya ya. Bisa silikon karbid, diamond, gallium aluminium fosfat gitu ya, dan teman-temannya. Jadi ini adalah komponen yang bisa mengeluarkan emisi cahaya yang bisa menjadi salah satu komponen pembuat dari LED atau dioda. Lalu ada dioda foto. Nah, dioda foto seperti namanya, dia sangat sensitif terhadap cahaya gitu ya. Jadi dia bisa di-trigger atau dipicu dengan frekuensi cahaya supaya nanti dia bisa ngalirin arus. Itu adalah dioda foto. Ya. Kemudian ada dioda varaktor. Nah, ini dioda yang nanti cukup penting untuk suatu rangkaian elektronik ya. Ya, berkaitan dengan apa? Frekuensi yang membutuhkan nilai kapasitansi aktif. Contohnya ada di rangkaian osilator. Nanti teman-teman bisa cek lagi rangkaian osilator seperti apa sih gitu ya. Lalu ada silicon control rectifier. Ini biasanya digunakan untuk mirip-mirip dengan dioda. Jadi ada sambungannya, PN junctionnya gitu ya. Tapi dia bisa untuk mengalirkan arus yang diperlukan gitu ya pada satu gate atau gerbang ya yang di elektronik digital. Lalu aplikasinya di sini untuk transistor. Kita tahu pernah ya belajar transistor 3 kaki. Lalu di sana ada base collector emitter, ini ada NPN. Bedanya apa? Arusnya yang mengalir ke basis yang beda. NPN itu biasanya keluar menuju emitter dan yang sebaliknya PNP itu dari emitter menuju basis. Nah, untuk transistor fungsinya buat apa sih? Pertama, menguatkan arus. Jadi dia ada berapa kalinya tuh, ada HFE istilahnya. Lalu menstabilkan tegangan pada penyearah. Kemudian saklar otomatis juga bisa. Bisa juga mencampur sinyal listrik juga bisa. Lalu yang berikutnya apalagi? IC. Nah, ini adalah salah satu komponen yang sangat yang apa ya, merubah semuanya lah. Jadi dengan adanya IC dan transistor terutama ya, jadi transistor itu salah satu komponen yang kemudian merubah banyak hal gitu ya dalam perkembangan device elektronik atau piranti elektronik yang kemudian dengan adanya transistor dan IC, piranti elektronik bisa lebih kecil ukurannya. Jadi di beberapa dioda dan transistor ini biasanya dirangkai secara terpadu. Jadi IC itu isinya apa? Dioda sama transistor gitu ya. Tapi ukurannya lebih kecil. Nah, maka kita menyebutnya dengan integrated circuit atau rangkaian terintegrasi. Ya. Nah, aplikasinya buat apa belajar ini? Untuk nanti kita bisa paham gimana sih membuat sistem komputer, gimana sih bikin kalkulator. Ini dalamnya pasti pakai IC gitu ya, chip IC. Gitu. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan bahan magnetik ada beberapa jenis, ferro, para, dia magnetik sama non magnetik. Kalau ferro dia kuat. Kalau para dia bahan yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium, timah. Kalau dia magnetik, dia ada penolakan sedikit gitu ya. Lalu kalau non magnetik ya nggak bisa gitu. Lalu yang permanen dan remanen ini bedanya apa? Kalau permanen ya dia sudah dari awal memang bahan magnetik kayak besi sembrani gitu ya. Tapi kalau remanen dia di-trigger dulu. Misalkan besi kita lilitkan arus, kemudian kita lilitkan kawat, lalu kita aliri arus, maka besi itu bisa menjadi magnet gitu ya. Tapi nanti balik lagi kalau misalkan semua sudah hilang ya udah, dia hilang lagi kembali seperti semula. Lalu ada istilahnya permeabilitas atau daya hantar magnetik. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan flux magnetik. Mungkin masih ingat ya,
Ada besi, rangkaian di fisika dialiri arus, dililit dulu tuh besinya. Nanti dia akan bersifat magnetik ya. Nah, nanti ada nilai permeabilitas atau daya hantar magnetiknya. Lalu ada magnet keras, adalah bahan yang sukar dijadikan magnet, lalu ada juga magnet lunak, bahan yang mudah dijadikan magnet. Itu bedanya. Nah, kesimpulannya intinya terkait dengan bahan magnetik, jadi intinya bahan magnetik itu bahan yang memiliki sifat kemagnetan dalam komponen pembentuknya, gitu ya. Ada 5 jenis, lalu bahan magnetik lunak ini biasanya untuk paduan besi nikel yang nanti digunakan untuk bidang kelistrikan. Nah, itu terkait dengan bahan magnetik. Jadi ada 2 bahan, jadi totalnya intinya kita lebih ke karakteristik dari bahan, padat, cair, gas, kemudian eh, apa namanya, semikonduktor, aplikasi-aplikasinya gitu ya. Dan bahan magnetik pun sama. Dia punya aplikasi salah satunya untuk pembuatan hard disk gitu ya. Dan teman-temannya. Oke. Sampai sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman? Aman ya?